Membahas sorotan mengenai netralitas ASN dan juga merebaknya narasi seputar kecurangan pemilu. Sudah bergabung bersama kami dari luar studio Dewan Pembina Perludem, Mbak Titi Anggraini, dan juga pengamat politik Mas Hanta Yuda. Mbak Titi, Mas Hanta, terima kasih sudah bergabung dalam Metro hari ini. Terima kasih, selamat sore Anggi, Mas Mbak Titi. Selamat sore. Saya ke Mbak Titi terlebih dahulu. Mbak Titi, kondisinya jadi dugaan-dugaan pelanggaran ini banyak yang bilang tidak terlalu ditanggapi dengan dalih bahwa tidak ada aduan. Bawaslu tidak berinisiatif atau memang tidak bisa berinisiatif untuk mengejar kasus-kasus yang muncul. Bagaimana kita meresponnya, Mbak? Ya, Bawaslu itu diperintahkan langsung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tepatnya di pasal 93 huruf F, eksplisit ya, mengawasi netralitas aparatur sipil negara, TNI dan Polri. Bayangkan tuh. Jadi satu-satunya institusi di luar institusi TNI Polri yang diminta mengawasi netralitas TNI Polri adalah Bawaslu. Kalau aparatur sipil negara itu kan jelas ya, dari dulu juga Bawaslu terlibat. Selain adanya Komisi Aparatur Sipil Negara, Kemenpan RB, Kemendagri, dan pemerintah daerah. Nah, kenapa kemudian penekanan pengawasan itu harus dilakukan undang-undang? Karena memang ketidaknetralan aparatur sipil negara, TNI, Polri, itu dampaknya akan sangat buruk bagi kompetisi pemilu yang adil dan setara. Dalam konteks tugas pengawasan, karena dia diperintahkan mengawasi netralitas ASN, TNI, Polri, maka Bawaslu itu bisa bertindak secara dua arah. Pertama, dia aktif melakukan pengawasan dalam konteks pencegahan. Kalau dia menemukan pelanggaran, temuan pelanggaran itu disebut dengan temuan, dan dia bisa langsung memprosesnya. Misalnya contohnya begini, ini kan sudah ramai di ruang publik, konon katanya viral begitu ya, ada arahan untuk mendukung dan lain sebagainya. Nah, Bawaslu itu mestinya bergerak cepat, menjadikan itu sebagai informasi awal, sebagai dugaan pelanggaran menjadi temuan. Nah, kalau kemudian masyarakat yang mendapati atau kemudian pemantau pemilu, peserta pemilu, namanya istilahnya adalah laporan. Laporan pelanggaran dari masyarakat pemantau pemilu atau peserta pemilu. Jadi ada dua arah nih, bisa berupa temuan di mana pengawas yang aktif menemukan karena konsekuensi dari pengawasan begitu ya, atau pencegahan, dan yang kedua adalah laporan pelanggaran dari masyarakat pemantau pemilu atau peserta pemilu. Kenapa kemudian ada pernyataan misalnya kesulitan? Bisa jadi karena banyak pelanggaran itu terjadi di ruang gelap. Kalau pelanggaran di media sosial itu kan gampang ya Mas Anggi, Mas Hanta ya. Karena ruangnya terang benderang begitu, orang like, share, dan lain sebagainya. Dan memang pelanggaran yang banyak diproses adalah pelanggaran di media sosial. Tapi yang bahaya itu, yang seperti yang viral-viral itu ya, penggerakan untuk kemudian mendukung mobilisasi dengan relasi kuasa. Pengaruh, misalnya ancaman mempengaruhi dengan menggunakan jabatan, nanti bisa dimutasi atau dan lain sebagainya. Jadi menimbulkan situasi ketakutan dalam ancaman atau tekanan begitu. Nah, itu yang bahaya dan itu tidak mungkin terjadi di ruang terang benderang. Nah, oleh karena itu Bawaslu saya kira dalam merespon situasi soal misalnya banyak hal-hal yang viral di masyarakat kita harus gercep ya, gerak cepat. Jadi menelusuri, kemudian mengkaji, menggali, mendatangi pihak-pihak yang kira-kira terhubung begitu. Termasuk yang kedua, menciptakan ekosistem yang memberikan keyakinan bagi mereka yang merasa sebagai whistleblower atau saksi ya, atau orang yang mengetahui untuk merasa aman untuk menyampaikan laporan. Jadi saya kira satu sisi memang banyak pelanggaran-pelanggaran yang konteksnya berat dan pengaruhnya itu besar begitu ya, ketimbang like, share atau kemudian memberikan dukungan-dukungan di media sosial dibandingkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya mobilisasi, tekanan, intimidasi atau kemudian penggerakan menggunakan relasi kuasa dengan para birokrasi kita. Nah, itu yang saya kira menjadi tantangan Bawaslu yang dia harus sigap ya, ketika menemukan indikasi sebagai informasi awal, ya langsung dilakukan tindak lanjut karena memang itulah kewenangan dia, Mas Anggi. Baik, Mbak Titi sendiri sudah melihat memang sudah ada intervensi atau ketidaknetralan yang terjadi saat ini, Mbak? Ya, kita nggak usah bicara hari ini ya, tapi kita bicara pengalaman pemilu dan pilkada sebelumnya.
Jadi pada pemilu Pilkada 2018 itu data putusan pengadilan nih, dari data yang saya punya, itu ada 33 putusan pengadilan yang berkaitan dengan ketidaknetralan kepala desa dan ASN. Lalu di 2019 itu untuk pengaduan rekomendasi dari Bawaslu soal ketidaknetralan ASN ada 894 rekomendasi. Di Pilkada 2020 pengaduan soal ketidaknetralan ASN ada 2073. Dari 2073 itu 1.600 diantaranya diberi sanksi. Jadi fakta berbicara bahwa aparatur sipil negara memang memiliki kerentanan untuk dijadikan objek. Nah, kalau kita bicara situasi hari ini, yang bergulir itu kan adalah hal-hal yang keluar di media sosial. Misalnya contoh, fakta integritas PJ Bupati Sorong, lalu kemudian pernyataan yang di Boyolali, lalu juga ada beberapa di daerah lain yang juga mengemuka di misalnya Sulawesi Tenggara begitu ya. Nah, situasi ini supaya tidak bergulir menjadi rumor, terbiarkan dan menimbulkan spekulasi, maka Bawaslu yang menurut saya memang harus sigap, harus gerak cepat begitu. Karena kalau tidak, dia akan rentan menjadi propaganda yang bahkan bisa menjadi disinformasi pada ujungnya. Jadi kalau bicara soal data-data yang tadi saya sebut, ya memang ASN itu berada pada tingkat kerentanan yang tinggi untuk dipolitisasi karena memang contoh pejabat pembina kepegawaian itu adalah aktor politik begitu. Nah, atau kemudian kalau situasi sekarang misalnya kepala daerah, setengah dari kepala daerah kita itu dipilih secara tidak langsung, alias diangkat gitu ya. Kalau kemudian ini dipolitisasi, imbasnya itu akan sangat struktural, sistematis dan masif. Jadi kita bukan bicara lagi soal apa iya atau tidak. Faktanya adalah di pilkada dan pemilu peristiwa itu terjadi begitu. Oke. Baik, saya akan ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau sudah Mbak Titi berbicara, berarti memang ada apa-apa begitu ya Mas Hanta ya. Oke Mas Hanta, kalau Anda melihatnya, bagaimana sebenarnya elit politik ini seharusnya bersikap soal narasi-narasi seperti ini Mas? Apa, tadi Mbak Titi sudah menyampaikan, kalau tidak ada bukti segala macam nanti pembiaran aja begitu dan hilang begitu. Apa yang harus kita sikapi dari atau juga dari elit politik Mas? Pertama Anggi, kita tahu bahwa elemen dalam demokrasi elektoral kita selain elemen penyelenggara adalah elemen fasilitator, yaitu negara, aparatur sipil negara, TNI, Polri itu mutlak harus netral karena 3 hal alasannya. 1, karena alasan secara regulasi dan konstitusi itu sudah jelas aturannya. Tadi cukup panjang lebar disampaikan oleh Mbak Titi. Jadi clear itu posisinya. Yang kedua, ini rentan potensi politisasi, potensi mobilisasi dan potensi intimidasi. Dan ini kalau dibiarkan ada ketidakseimbangan di antara kontestan. Ini juga berbahaya menurut saya, potensi-potensi kerentanan ya meskipun belum otomatis. Dan yang ketiga, terkait hal ini, narasi ketidaknetralan ini kalau terus bergulir akan mengganggu persepsi publik terhadap tingkat kepercayaan pada penyelenggaraan pemilu. Dan kalau itu mengganggu persepsi publik kepada penyelenggaraan proses maupun hasilnya, itu akan mengganggu legitimasi, baik prosesnya maupun hasil pemilu itu sendiri. Dan ini berbahaya kalau mengganggu legitimasi pemilu itu sendiri. Nah, saya ingin jawab pertanyaan Anggi tadi, saya kira mulainya di ini, siapa sebenarnya yang paling rentan, yang mungkin memanfaatkan politisasi terhadap aparatur sipil negara, TNI, Polri dan sebagainya, tentu adalah kubu atau kontestan yang memiliki akses kekuasaan paling besar, paling tinggi. Itu yang paling besar godaannya, paling besar potensinya, paling besar peluangnya. Karena itulah kalau kita lihat data-data tadi, kalau dari 3 kontestan, pasangan Anies Muhaimin yang paling kecil peluangnya, paling kecil potensinya, hampir tidak ada dari catatan Mbak Titi tadi. Tapi 2 kontestan lainnya itu punya potensi besar. Terutama kalau kita urut adalah pasangan Prabowo Gibran. Kenapa? Karena di belakangnya tentu Mas Gibran al-Putra Presiden, ada menteri dan sebagainya yang bisa berpotensi kemudian dimanfaatkan atau kemudian ada sebagian yang cari perhatian kepada kekuasaan.
Nah, yang kedua adalah pasangan Ganjar Mahfud MD. Ini sama juga, mereka juga punya akses kekuasaan. Tadi kita lihat ya, sebagai partai pemenang pemilu, punya menteri yang paling banyak. Di sana ada Menko Polhukam juga punya akses untuk mengontrol sebagai cawapres, BIN dan lain sebagainya punya akses. Jadi dua ini yang paling rentan yang saya kira harus dikontrol bersama. Nah, persoalan bahwa setiap jelang pemilu, saya setuju juga tadi Mbak Titi katakan, tidak hanya pemilu 2024, itu setiap pemilu itu muncul sorotan yang cukup tajam tentang netralitas. Dulu di 2004 ada presiden yang menjadi kontestan, Ibu Mega. 2009 Pak SBY menjadi kontestan pemilu pada saat itu Pilpres. 2019 Pak SBY, dan terakhir sekarang 2024, 2009 itu Pak SBY, 2019 Pak Jokowi sebagai kontestan incumbent, dan terakhir sekarang 2024 ada Mas Gibran sebagai putranya presiden. Jadi ada kerentanan. Nah, lalu bagaimana dengan para kontestan ya? Selain penyelenggara, fasilitatornya negara, dan ketiga para kontestan harus punya kesadaran yang tinggi. Mereka juga dipantau oleh publik. Mereka juga diatur dengan pikiran kan mau menang. Saya hendak mengingatkan tiga hal ya, dari untuk para kontestan ini, Mas Anggi. Satu, jangan lupa sekarang ini demokrasi terbuka, teknologi informasi itu bergerak dengan cepat. Tidak perlu bicara banyak PNS, satu ASN pun tidak usah bicara banyak TSM, terstruktur sistematis dan masifnya TPS. Satu TPS pun ada potensi intimidasi, potensi politisasi atau manipulasi, itu bisa cepat sekali viralnya ke seluruh jagat politik Indonesia, dan itu saya kira sulit untuk dilakukan secara TSM, tapi harus dikontrol. Jadi saya kira itu harus diingatkan. Kalau mereka tidak berhati-hati, justru memukul balik elektabilitas pasangan mereka, akan terbangun persepsi negatif dan mereka akan dirugikan. Yang kedua, akses kekuasaan sekarang relatif imbang, seperti saya katakan tadi, seperti bandul saling mengimbangi. Kalau ada potensi misalnya dari Prabowo Gibran, ada juga Mas Ganjar dan Pak Mahfud di dalam, bisa mengontrol langsung. Misalnya TNI Polri itu kan di bawah koordinasi Pak Mahfud, jadi mudah terkontrol, mudah sekali. Jadi belum sempat TSM sudah terkontrol terlebih dahulu. Nah, kalau konteksnya seperti ini saling kontrol, yang diuntungkan publik. Saya berharap suara-suara semacam ini, civil society dan seterusnya, untuk sebagai langkah antisipatif sangat bagus. Yang terakhir, yang ketiga, saya termasuk orang tidak terlalu percaya ya cara-cara yang semacam ini. Tentu secara konstitusi sedikit banyak tidak boleh, maupun hanya 1 TPS, mau 1000 TPS sama tidak boleh. Tapi saya termasuk yang tidak percaya ini bisa mempengaruhi perolehan suara dengan signifikan. Mungkin ini hanya efek psikologis para kandidat. Oh, seperti politik uang, dia kalau tidak politik uang tidak bisa menang. Padahal tanpa politik uang pun dia sudah menang. Nah, karena itu saya kira seperti saya katakan, dampak elektoralnya kecil. Padahal kalau tidak berhati-hati, dampak negatifnya juga besar kalau narasi itu viral di dalam persepsi publik. Jadi misalnya seperti saya katakan tadi, belum sempat TSM, terstruktur sistematis dan masif, itu sudah ketahuan dulu dari publik. Jadi saya kira harus berpikir ulang, kesadaran yang tinggi, komitmen yang tinggi, dan terakhir kan ada Pak Jokowi sudah mengatakan harus netral, mengumpulkan 10 kepala daerah. Ibu Mega di pidatonya terakhir merespon juga harus netralitas, tidak boleh ada manipulasi dan seterusnya. Dan kita berharap diikuti oleh seluruh politisi yang ada di bawah, agar di panggung muka dan di panggung belakangnya apa yang disampaikan sama dengan yang dikerjakan oleh barisan kubunya masing-masing. Baik. Mas Hanta, jadi bagaimana seharusnya pihak-pihak yang dituduhkan ini, yang dituduhkan bersikap agar tidak saling lempar bola panas, Mas? Tadi kan Mas bilang ada nih 2 kontestan yang peluang tergodanya besar begitu. Ya, memang kita harus proses hukum ya. Kalau ada potensi, kita tidak tahu itu fakta atau tidak. Kita belum bisa menyimpulkan ya. Kembali pada semuanya diproses secara hukum, dan kita berharap itu dilakukan disampaikan secara terang benderang kepada publik, disampaikan, dan supaya semuanya jadi tahu bahwa potensi kecurangan, potensi ketidaknetralan atau memanfaatkan atau politisasi terhadap aparatur negara, sipil, militer maupun Polri itu bisa dilakukan berbagai kubu. Nah, karena itu saya kira ini harus diproses, supaya kalau tidak diproses seperti tadi Mbak Titi katakan, ya pembiaran terus berlanjut. Nah, lama-lama bisa TSM kalau dibiarkan terus kan gitu. Nah, sehingga saya kira ini harus tegas dari pihak
penyelenggara juga. Penyelenggara kan netral, independen, profesional. Siapa mereka? KPU, Bawaslu dan lain-lain sebagainya. Dan satu lagi Mas Anggi, menurut saya ini harus hati-hati ya. Misalnya kita bicara sebagai contoh saja. Dari sisi Pak Jokowi saya ingin mengatakan godaan ya terbesar. Saya bukan curiga publik wajar karena potensi. Nah, karena apa? Karena harus hati-hati. Sekarang saja dari tren elektabilitas momentum elektoralnya kan pasangan Prabowo Gibran sedang naik tuh. Nah, kalau sedang naik, harusnya percaya diri saja dengan itu. Nah, kalau misalnya itu justru dikotori dengan cara ada potensi netralitas, itu mengganggu, justru dirugikan poin saya. Dan yang kedua, akan mengganggu approval rating, tingkat kepuasan pada Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi sebagai presiden pasti punya kepentingan untuk menjaga tingkat kepuasannya tinggi. Karena ini berpengaruh pada naik turunnya kandidat yang tanda petik didukungnya. Kalau kepuasannya turun, pasti akan menurunkan elektabilitas kandidatnya. Pun sebaliknya. Dan terakhir yang ketiga, saya kira ini juga penting ya, catatan saya, Pak Jokowi punya kepentingan pengen mengakhiri pemerintahannya secara husnul khotimah atau soft landing. Nah, kalau ini misalnya terganggu, saya kira akan yang dirugikan citra Pak Jokowi sebagai konteks jangka panjang. Begitu juga dari sisi Mas Ganjar dan Bu Mega sebagai tokoh bangsa, partai terbesar, memberi contoh dan sebagainya. Nah, kita menghimbau itu semuanya. Saya tidak pada posisi menuduh, tetapi suara publik ini wajar sebagai antisipasi supaya tidak terjadi hal yang saya katakan tadi. Kepentingan saya supaya proses dan hasil pemilu memiliki legitimasi yang tinggi. Kalau legitimasi yang rendah itu berpengaruh pada efektivitas pemerintahan ke depan. Nah, kalau efektivitas ke depan terganggu, maka yang dirugikan juga adalah rakyat. Jadi saya kira penegakan hukum jadi penting dalam proses berpemilunya kita di kontestasi demokrasi ini. Mas Anggi. Oke, sebelum saya ke Mbak Titi, sedikit tadi ada yang menarik dari Mas Hanta. Mas Hanta, jadi apakah Anda melihat sudah terjadi check and balances antara para kandidat yang bertarung saat ini dalam konteks netral ya Mas ya? Jadi tadi ada Mahfud MD yang sedang berada di pemerintahan, kemudian juga ada timnya Pak Jokowi yang saat ini juga sedang ada di kekuasaan dan juga ikut calon lewat nomor 2 ini. Mas melihat ada check and balancesnya. Jadi ketika mereka ada yang mulai macam-macam ini, itu paling tidak menurut saya, Mas Anggi, ini adalah kabar baik ya. Ketimbang peta politiknya bipolar, dua poros. Satu yang mengakses seluruh kekuasaan di dalam pemerintahan, satu kubu tidak memiliki akses sama sekali, semuanya di luar pemerintahan. Nah, sekarang tinggal sedikit dan banyak. Memang secara tadi urutannya sudah ada. Nah, dengan satu karena faktor tripolar, ada 3 kekuasaan, dia saling mengimbangi, bandulnya ada relatif ya, meskipun ada yang lebih besar, ada yang sedang, ada yang kecil sekali gitu. Yang kedua, dari sisi akses yang saya katakan tadi, ada Menko Polhukam, Pak Mahfud kan orang yang kritis, ketokohannya diakui, masa Pak Mahfud diam saja? Dan apakah bisa aparatur melakukan dengan masif tanpa diketahui oleh Pak Mahfud? Nggak mungkin kan? Nah, baru sedikit saja sudah diteriakkan. Nah, ini yang saya kira sulit untuk dilakukan secara TSM yang seperti saya katakan tadi. Urutannya memang ada. Misalnya dari sisi koalisinya Pak Anies dan Pak Muhaimin, ada juga, tapi kan kecil. Yang ada di kabinet kita lihat Menteri Desa, Menteri Tenaga Kerja, kemudian ya ada potensi-potensi tapi kecil dibandingkan yang saya bilang tadi. Kalau dari PD Perjuangan Mas Ganjar besar kan, ada Menko Polhukam, menterinya banyak sekali, apalagi pasangan Prabowo Gibran. Jadi karena semua ada di dalam pemerintahan, kalau saya bicara koalisi, soal banyak sedikitnya, semua koalisi ini sekarang berada di dalam pemerintahan. Tapi akses terbesarnya itu berada di pasangan Prabowo Gibran. Nomor 2, lumayan besar adalah akses di kubu Ganjar Mahfud. Dan kecil sekali di kubu Anies Muhaimin. Kira-kira gitu. Harapannya ya saling bisa mengontrol. Ketimbang semua di luar, semua di dalam, relatif ini lebih baik dan menguntungkan kita secara publik. Jadi belum apa-apa sudah diteriakin. Dan itu bagus saya kira untuk mengontrol dan mengawal proses demokrasi dalam pemilu Pilpres dan Pileg kita di 2024 mendatang. Baik. Saya coba ke Mbak Titi. Mbak Titi, tadi juga Mas Hanta sempat menyebutkan bahwa tugas masyarakat juga yang terus harus menjaga ini semuanya. Kita diuntungkan dengan ada check and balances tadi ya, para calon-calon ini. Tapi masalahnya Mbak, kayak kasusnya Boyolali tadi saja, video sudah ada. Ketahuan lokasinya di mana, begitu ya. ASN-nya ASN mana. Tapi seringkali nanti pada saat pembuktian ini juga tidak ada sanksinya. Bagaimana cara untuk mengolahnya, Mbak? Tapi jangan dijawab sekarang. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Metro hari ini.
Kembali di Metro hari ini pemirsa dan masih bersama dengan Mbak Titi dan Mas Hanta. Mbak Titi, saya ke Mbak Titi dulu ya. Jadi informasi awal soal ada pelanggaran itu ada atau zaman sekarang viral lah begitu ya. Kemudian ditelusuri tapi tidak ada hasil begitu. Dan tadi kalau kita ambil kasus contohnya di Boyolali bahwa tidak bisa ditelusurin itu, mereka agak kewalahan. Itu bagaimana Mbak nanti pembuktiannya? Ya, kalau yang viral-viral itu tidak direspon dengan cepat dan dia terbiarkan begitu saja, yang terjadi adalah menguatnya spekulasi dan teori konspirasi. Dan itu sangat berbahaya seperti tadi disampaikan oleh Mas Hanta. Dia akan bisa berkelindan dengan hoaks dan fitnah pemilu. Jadi yang akan muncul di dalam kepala para pemilih kita itu adalah proses pemilu yang berjalan tidak luber, tidak jurdil, tidak bebas. Dan itu akan terbawa terus sampai dengan selesai pemilu. Yang dipertaruhkan adalah legitimasi hasil pemilu. Akan sulit bagi pemerintahan yang terbentuk kalau masih ada elemen masyarakat, terutama publik, meyakini bahwa pemerintahan yang terbentuk itu hasil dari kecurangan. Nah, itu bahaya sekali. Kontrol kepada pemerintah akan berjalan secara tidak berimbang, lalu kemudian bukan tidak mungkin akan diikuti oleh pembangkangan-pembangkangan lainnya. Kita jangan sampai ke arah sana. Oleh karena itu menurut saya begini, Bawaslu itu ketika dia menemukan informasi awal ya, informasi awal itu harus segera dijadikan temuan. Karena memang dia punya kewenangan untuk memproses informasi awal atau dugaan pelanggaran menjadi temuan dan kemudian diklasifikasi jenis pelanggarannya. Apakah dia pelanggaran administratif, apakah dia tindak pidana pemilu, apakah dia pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan seterusnya. Nah, kalau memang ada keterbatasan, misalnya soal sarana prasarana, teknologi informasi untuk menelusuri siapa duluan yang memviralkan, itu kan bisa bekerja sama dengan aktor-aktor negara lain yang punya otoritas. Siapa itu? Ada kepolisian, lalu ada Kementerian Pan-RB, ada Komisi Aparatur Sipil Negara, ada pemerintah daerah. Intinya adalah bagaimana satu, itikat baik, kesungguh-sungguhan, profesionalisme untuk menindaklanjuti itu dilakukan dengan cara yang paling optimal. Melibatkan elemen-elemen negara lain, apalagi kan Presiden bilang, Presiden netral, lalu kemudian tidak akan berpihak. Oleh karena itu mestinya seluruh otoritas negara yang punya sumber daya, punya kemampuan, menopang kerja-kerja Bawaslu supaya tidak ada lagi kami kesulitan mengumpulkan bukti, kami tidak bisa menelusuri. Nah, itu yang kemudian menurut saya Bawaslu perlu menyegerakan dan mengefektifkan cara kerjanya. Karena kalau tidak, Mas Anggi, orang itu akhirnya tidak mau menempuh cara-cara formal. Akhirnya pendekatannya adalah no viral, no justice. Akhirnya semua diviralkan. Nah, ketika semua diviralkan, perang yang menjadi perang dunia maya, kita akan kesulitan gitu untuk membedakan kredibilitas setiap informasi. Nah, ini saya kira apalagi Bawaslu sudah punya kerjasama dengan Mabes Polri begitu ya. Lalu juga Kemenkominfo, mereka juga sudah punya kerjasama dengan Komisi Penyiaran dan lain sebagainya. Bagaimana ini dikonsolidasikan sehingga kerja-kerjanya itu efektif. Kalau keseringan ada pelanggaran, lalu kemudian konklusinya adalah tidak bisa ditindak karena kurang bukti dan lain sebagainya, yang bisa timbul adalah distrust. Contohnya dulu ada yang bagi-bagi uang, tapi dikatakan secara substansi itu melanggar, tapi tidak ada pasal yang bisa dikenakan karena belum ada kampanye dan lain sebagainya. Itu saja kan sudah jadi kontroversi luar biasa ya di masyarakat kita. Nah, apalagi kemudian kalau ini bergulir terus, misalnya responnya tidak sigap, tidak cepat, yang akan muncul adalah tadi seperti apa Mas Hanta sampaikan. Setiap dari kita itu akan punya imaji atau kemudian punya persepsi yang bisa meragukan kredibilitas penyelenggaraan pemilu. Mbak Titi, maaf saya potong. Yang bahayanya bukan hanya berujung pada perselisihan hasil yang bisa terus-menerus muncul, bahkan sampai ke perselisihan hasil pemilu, eksesnya pada pemerintahan yang terbentuk pun bisa buruk. Begitu. Baik, tidak ada alasan tidak bisa ditelusuri, begitu ya Mbak ya. Mas Hanta, Presiden asal tadi sempat ya Mas Anggi ya, asal mau, kalau mau benar-benar netral, profesional gitu. Nah itu dia poinnya, Mas Hanta, netral. Presiden bilang harus netral, tapi anaknya ikut nyapres, yakin bisa netral, Mas?
Iya, dari kalimat dua premis itu kan sulit ya. Satu sisi kita tahu presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Itu harus netral mutlak, berada di atas, berdiri di atas semua kekuatan politik kontestan. Itu normatifnya. Tapi secara realistis, realitasnya kan kita tahu juga beliau presiden juga adalah sekaligus Jokowi ya, Pak Jokowi ini presiden tadi. Pak Jokowi adalah aktor politik. Sebagai aktor politik, apa mungkin pertanyaan saya membiarkan Pak Prabowo, Mas Gibran kalah gitu pertanyaan saya. Apakah membiarkan Pak Mas Kaisang sebagai ketua PSI kalah gitu. Nah, yang bisa yang saya masuk di antara dua itu ya, di antara dua itu yang rasional pertimbangannya satu, bahwa Presiden Jokowi harus mempertimbangkan betul satu, Oke. secara politik elektoral kan bukan angkanya nggak kalah amat, nggak hanya 5% nomor 3. Kalau percaya dengan data-data survei, harusnya kan punya potensi menang. Nah, kalau punya Baik. potensi menang yang baik, masuk putaran keduanya sangat besar, maka kontrol permainannya supaya baik, supaya permainannya Oke, Mas. betul-betul berimbang, supaya permainan ini memiliki apa namanya arena yang Fair ya, Mas memiliki ya. kepercayaan Oke. tinggi dan legitimasi yang tinggi. Nah, itu satu. Baik. Yang kedua, beliau juga harus mempertahankan tingkat kepercayaan publik. Kalau tingkat kepercayaan Oke, publik Mas. turun, nah itu berbahaya. Itu yang saya kira yang harus dijaga soal legitimasi tadi. Terakhir, Mas Anggi, saya kira publik dengan kritik ini ya kita menyuarakan, artinya publik, masyarakat itu masih percaya dengan Oke. sistem pemilu sebagai sirkulasi. Mas Hanta, maaf waktunya atau durasinya sudah terbatas. Kalau tidak percaya lagi, Iya. itu yang bahaya. Seperti Mbak Titi katakan tadi, kalau ada pembangkangan dan sebagainya, itu yang berbahaya. Ini yang kita Nah, percayakan, Mas ya, sebenarnya bahwa saya positif para untuk kepercayaan penyelenggara pada pemilu kita. ini bisa tetap fair begitu ya. Mbak Titi, Mas Hanta, kita juga akan nanti masuk di akhir bulan ini untuk tahap kampanye ya. Jadi kita sangat berharap sekali memang netralitas ASN ini terjaga, kontestasi politik ini fair semua begitu. Mbak Titi, Mas Hanta, terima kasih sudah bergabung dalam Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.